Jadi teman-teman semua, ahli yang diperiksa, yang sedang diperiksa dan masih akan dilanjutkan di jam 7 nanti, ini adalah bukti terakhir dari pihak penuntut umum. Kalau dilihat dari saksi sudah 15 orang dan ahli 4 orang. Jadi kalau dilihat dari saksi dan ahli, ini adalah yang terakhir yang sudah diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Dari total 19 orang itu kita sudah melihat dan semakin yakin bahwa beberapa bagian fundamental dari dakwaan itu justru tidak terbukti atau bahkan terbukti sebaliknya di proses persidangan ini. Dan fakta-fakta persidangan sampai dengan hari ini sebenarnya hampir semuanya sama dengan fakta persidangan yang sudah putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ditemukan sebenarnya, misalnya kalau posisi Pak Hasto menyediakan uang atau memberikan uang 400 itu tidak ditemukan sebenarnya. Makanya yang dilakukan adalah upaya untuk menafsirkan menggunakan ahli seolah-olah kata Bapak itu mengacu pada terdakwa. Jadi upaya menafsirkan karena bukti yang lain tidak ada bukti langsungnya dan tidak ada bukti yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum acara kita yang mengatakan bahwa Bapak itu adalah Pak Hasto. Makanya tadi kami buka di PDI Perjuangan sendiri di DPP-nya dari 27 ya, dari 27 pengurus DPP, sebagian besarnya itu adalah bapak-bapak. Jadi banyak sekali bapak di PDI Perjuangan sebenarnya. Apalagi kalau ditafsirkan Nur Hasan seorang security yang harus memanggil bapak. Kemudian tiba-tiba ada lompatan logika. Seolah-olah bapak itu adalah Pak Hasto. Padahal jauh sekali jenjangnya. Kalau kami urai tadi setidaknya ada 6 lapis. Nah semuanya dipanggil bapak. Makanya nggak logis penjelasan atau pendapat dari ahli yang mengatakan tim ujuk-ujuk Bapak itu adalah Pak Hasto. Lalu siapa seharusnya Bapak itu? Kita harus melihat apa yang dijelaskan oleh orang yang berkomunikasi. Nah ini sesuai dengan pendapat ahli juga nih sebenarnya. Ahli bilang, ya untuk memahami komunikasi dua orang, maka orang yang berkomunikasi lah yang paham maknanya. Makanya sebelumnya Nur Hasan diperiksa, orang yang berkomunikasi itu diperiksa dan ditanya, kata Bapak itu siapa? Pak Hasto bukan? Bukan. Harusnya selesai. Tidak perlu dipaksakan, dikait-kaitkan dengan berbagai cara, seolah-olah kata Bapak itu mengacu pada Pak Hasto. Nah itu tadi kita uraikan di persidangan. Bahkan kami apa adanya saja menguji di persidangan. Ahli tadi bilang menyimpulkan kata Bapak itu dari sejumlah data bahasa, sejumlah chat dan komunikasi. Dari 7 komunikasi yang ada, 6 ya kalau yang di BAP penyidikan, dari 6 komunikasi yang ada, itu yang menggunakan kata Bapak, itu hanya 1 komunikasi. Itu pun disebutkan oleh saksi itu bukan Pak Hasto. Sedangkan yang Pak Hasto komunikasi langsung dengan orang lain, itu semuanya manggil Mas. Karena kultur di PDI Perjuangan egaliter dalam konteks komunikasi sehari-hari tadi. Jadi manggilnya Mas. Ternyata bukan Bapak. Nah, ini tentu menambah kejanggalan-kejanggalan sebenarnya atau kesimpulan-kesimpulan jumping ya. Kesimpulan-kesimpulan yang jumping yang semua seolah-olah diarahkan pada Pak Hasto. Padahal bukti sidangnya tidak bicara seperti itu. Itu poin pertama yang penting. Poin kedua adalah, tadi kami tanya, kalau ahli melakukan kajian tentang hal ini, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Perlu nggak verifikasi atau wawancara dengan pihak-pihak yang berkomunikasi? Perlu nggak wawancara dengan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan itu? Perlu nggak melihat aspek sosiologisnya, situasi sosialnya bagaimana, organisasi yang melatar belakangi bagaimana?
kata ahli perlu, tetapi dalam proses ini semuanya tidak dilakukan. Yang dilakukan hanya dua hal saja. Satu, menerima uraian latar belakang dari penyidik yang saat kami tanya apakah ahli yakin itu benar atau tidak, ahli mengatakan tidak menjadi masalah, tidak menjadi pertimbangan soal benar atau tidak benar. Artinya ahli tidak mempertimbangkan kalau ini salah, kemudian kesimpulannya bisa salah begitu. Kalau ini benar, maka kesimpulannya mungkin bisa benar. Nah, dari metodologi ini saja kita melihat ada persoalan yang serius dari pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan oleh ahli tersebut. Padahal biasanya ketika ahli menjadi ahli di perkara-perkara perdata lainnya, sebagian besar itu dia studi lapangan dulu. Ini nggak ada studi lapangan sama sekali. Pada perkara perdata itu isunya hanya soal kepemilikan aset. Ini ada isu hak asasi manusia di sini. Ada isu orang yang akan ditahan, yang sudah ditahan bahkan, dan orang yang akan berpisah dengan keluarganya, orang yang tidak mendapatkan hak-haknya, kebebasan dan lain-lain. Tetapi standar untuk risetnya sangat rendah, makanya menurut kami ada persoalan yang cukup serius dengan validitas pendapat ahli tersebut. Meskipun demikian, secara profesional, meskipun validitas pendapat ahli itu kita sama-sama saksikan itu tidak cukup valid, meskipun demikian tentu kami secara profesional tetap menghargai kapasitas ahli-ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum ini. Karena makanya kita sama-sama bertanya dan menggali lebih jauh. Syukur-syukur bisa membuat terang persoalan. Mungkin 2 poin itu dulu dari saya.